Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Nopres Herpa, NPM 22120 11601. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu adalah apa urgensi pemerintah daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Kemudian poin kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Itu ditinjau berdasarkan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kemudian yang ketiga, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kemudian yang keempat, jelaskan mengapa daerah lain juga perlu membuat peraturan-peraturan daerah yang seperti peraturan yang saya bacakan ini. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan nomor 1 tentang apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kita mungkin akan membacakan terlebih dahulu peraturan daerah yang akan saya bacakan. Di sini saya mengutip peraturan daerah Kota Metro, yaitu Peraturan Provinsi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Metro 2014 sampai dengan 2023. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Lampung tahun 2014 sampai 2023 ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam konteks itu pelaksanaan otonomi daerah dan juga konteks desentralisasi di Lampung. Kemudian hal ini itu karena mengacu pada peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah maupun bagi para pelaksana dan para pelaku usaha di sektor pariwisata di daerah tersebut. Dan juga peraturan ini itu memberikan suatu keleluasaan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan sektor pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut dan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah lokal ataupun warga lokal. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah itu memiliki wewenang dan tanggung jawab baik dalam hal pengawasan, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pembangunan dalam sektor pariwisata secara mandiri. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu kemandirian yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dalam pembangunan ataupun perencanaan anggaran-anggaran pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian ini juga dapat mencerminkan prinsip desentralisasi di mana keputusan pembangunan pariwisata itu dapat diambil lebih dekat dengan masyarakat. Jadi keputusan yang diambil itu bisa lebih dominan itu menyesuaikan kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Baik itu dari segi pembangunan pariwisata, kemudian memungkinkan partisipasinya yang lebih besar dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Lampung. Jadi contohnya peraturan ini memang itu dibuat untuk benar-benar mengakomodir apa yang menjadi hasil pertimbangan, kemudian hasil yang sekiranya itu bisa berdampak bagi masyarakat setempat. Karena memang mengingat banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang belum benar-benar bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar. Sehingganya pemerintah memang memiliki urgensi yang sangat-sangat penting dalam membentuk suatu payung hukum dalam suatu pengembangan sektor pariwisata ini. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu mengapa peraturan daerah tersebut itu diperlukan bagi daerah? Jelaskan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Di sini saya membuat catatan tentang mengapa hal-hal tersebut ataupun peraturan-peraturan daerah itu memang perlu dibuat dan ditinjau. Karena jika kita melihat secara filosofisnya, yang pertama adalah peraturan daerah tentang pembangunan pariwisata di kota metro itu mencerminkan aspirasi dan identitas lokal. Jadi pasti suatu peraturan yang dibentuk itu pasti mengambil suatu esensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat lokal. Melalui pengembangan sektor pariwisata yang diatur oleh peraturan tersebut, masyarakat Lampung dapat menghargai, melindungi,
dan mempromosikan warisan budaya dari alamnya. Ini tidak hanya mengangkat martabat daerah, tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan yang dimiliki oleh warga lokal dan identitas lokal. Kemudian jika ditinjau dari perspektif sosiologis, maka peraturan tersebut itu bisa menciptakan kesempatan ekonomis dan sosial bagi masyarakat setempat. Jadi memang segala peraturan yang dibentuk itu pasti akan benar-benar bersinggungan dengan masyarakat lokal. Kemudian pengembangan pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, kemudian meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatan daerah ataupun pendapatan masyarakat lokal, dan juga mengurangi disparitasi ekonomi antar wilayah. Selain itu juga, pariwisata juga dapat memperkaya interaksi antar budaya dan memperkuat hubungan sosial di dalam masyarakat Lampung serta dengan pengunjung dari luar Lampung, baik itu domestik maupun internasional. Kemudian secara yuridis, peraturan daerah itu memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan mengelola sektor pariwisata secara efektif, berkelanjutan, dan juga inovatif. Ini mencakup aspek regulasi terkait perlindungan lingkungan, AMDAL, kemudian pengelolaan sumber daya alam, kemudian hak-hak masyarakat adat, izin usaha pariwisata, dan perlindungan konsumen. Dan perlindungan konsumen ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, karena dalam membuat suatu peraturan juga perlu ditinjau tentang hak-hak dari konsumen yang memang harus dihormati. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak hanya memberikan kejelasan hukum dan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, semua peraturan yang dibuat itu pasti selain dia untuk mempermudah administrasi, kemudian juga untuk mempermudah pemerintah dalam menyusun suatu peraturan, itu juga pasti akan berdampak pada hak-hak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan nomor 3, yaitu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan kesejahteraan daerah. Di sini setelah saya baca dan saya telaah dan saya pelajari tentang apa sih aturan yang memang menjadi urgensi dari mengapa rancangan peraturan ini benar-benar dibutuhkan oleh bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Di sini dalam peraturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Metro tahun 2014 sampai 2033 itu terdapat beberapa aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Salah satunya adalah ketentuan terkait pengembangan infrastruktur pariwisata. Pasal-pasal yang mengatur tentang pembangunan aksesibilitas yaitu mobilitas, baik dari tempat A menuju ke tempat B atau tempat A menuju ke kota pariwisata tersebut atau menuju destinasi wisata tersebut, itu memang benar-benar diperhatikan. Kemudian pasal pertama itu mungkin mencakup tentang rencana pembangunan jalan utama dan jalan-jalan lokal yang menghubungkan antar destinasi wisata utama di Lampung dengan pusat-pusat kota dan wilayah lainnya. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan yang baik akan meningkatkan mobilitas wisatawan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika jalan itu mulus, jalan itu baik, tidak berlobang, maka untuk mencapai destinasi wisata tersebut itu tuh membutuhkan waktu yang sangat cepat dan juga tidak membuang-buang waktu, baik waktu tempuh dan juga meningkatkan aksesibilitas ke tempat-tempat wisata yang pada gilirannya akan meningkat jumlah pengunjungannya. Selain itu, pembangunan bandara dan pelabuhan itu juga memadai dalam aturan tersebut. Tapi memang ini agak berat, tetapi memang sepertinya memang akan diusulkan. Karena memang untuk membuat suatu kota pariwisata yang dilihat benar-benar mencakup seluruh sektor. Kemudian lebih lanjut, peraturan tersebut mungkin juga mencakup pengembangan sarana transportasi lokal seperti alat transportasi bus ataupun transportasi umum. Dengan demikian,
pembangunan infrastruktur pariwisata yang diatur dalam peraturan daerah tersebut tidak hanya akan meningkatkan daya tarik Lampung sebagai tujuan wisata, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan pendapatan masyarakat dan secara keseluruhan kesejahteraan daerah. Kemudian dalam pasal uh, dalam pasal 7 arah pembangunan kepariwisataan daerah, yaitu yang pertama, prinsip pembangunan kepariwisataan itu berkelanjutan. Kemudian yang kedua, orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan. Selanjutnya itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, dengan transparansi, dengan administrasi yang benar-benar sangat jelas. Kemudian juga dalam pasal 9 itu dikatakan juga arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan. Kemudian dalam bagian pasal 12, kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf A ditetapkan dengan kriteria merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan ataupun lintas kecamatan yang memang sudah memiliki akses ataupun mobilitas yang benar-benar sesuai dan tidak butuh waktu lama untuk menempuh ke destinasi wisata tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jelaskan mengapa daerah lain itu perlu melakukan ataupun membuat perda yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, banyak hal tentang peraturan daerah yang memang itu diperuntukkan bagi daerah tersebut guna baik itu mencari pendapatan lebih ataupun memang benar-benar untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, di sini alasan mengapa perda ini memang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah daerah yang lain juga itu karena suatu peraturan daerah yang dibuat itu pasti memiliki beberapa aspek-aspek dan unsur-unsur yang memang itu pasti bersinggungan ataupun memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat banyak ataupun masyarakat lokal. Dan mungkin sudah saya rangkum adalah yang pertama itu guna peningkatan potensial pariwisata lokal. Setiap daerah itu memiliki potensi wilayah yang memiliki potensi wisata yang unik dan beragam. Dengan memiliki perda yang mengatur pengembangan wisata, daerah tersebut itu dapat mengoptimalkan potensi wisata lokalnya dan meningkatkan daya tariknya sebagai wisata tujuan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan otonomi daerah. Daerah itu diberikan kebijakan lebih, yaitu dapat mengelola keuangan daerahnya, dapat mengelola peraturan daerahnya, dapat mengelola jalannya birokrasi suatu wilayah tersebut secara mandiri. Nah, otonomi daerah ini itu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan dalam daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan lokal. Dengan memiliki perda tentang pariwisata daerah, dapat lebih mandiri dalam mengatur dan mengembangkan sektor pariwisatanya tanpa harus bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, peraturan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Pariwisata yang tidak dikelola dengan baik itu dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Jika kita ambil contoh seperti laut-laut yang ada di daerah Pesawaran, itu tidak sedikit memang ada pantai yang dikelola dengan baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta, tetapi juga banyak laut-laut yang memang dibiarkan terbengkalai sehingga tidak enak untuk dipandang karena tidak adanya tim ataupun suatu pihak yang dapat mengelola pantai tersebut. Nah, dengan adanya peraturan daerah ini yang merujuk pada pengembangan suatu sektor wilayah ataupun pariwisata, harapannya tempat-tempat yang terbengkalai ini itu dapat dikelola dengan baik, baik oleh pihak swasta ataupun pihak Pemda.
Kemudian yang keempat, peningkatan pendapatan daerah. Selain daripada pajak, kemudian pajak bangunan, pajak restoran, dan lain-lain, pariwisata itu juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Dengan memiliki perda yang mendukung pengembangan pariwisata, daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak pariwisata, retribusi, dan sumber pendapatan lain yang terkait pada sektor pariwisata. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu peraturan daerah itu selalu dibuat dan dibentuk dengan selalu memperhatikan kemaslahatan masyarakat banyak ataupun masyarakat lokal. Nah, pengembangan pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait seperti perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Dengan memiliki perda yang mendukung pengembangan pariwisata, daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pembuatan perda yang memang mengatur pengembangan pariwisata di daerah itu memang sangat-sangat diperlukan oleh setiap daerah yang ada di Kabupaten Provinsi Lampung, karena dengan adanya suatu peraturan daerah di bagian sektor pariwisata, harapannya pendapatan daerah itu dapat meningkat, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat itu meningkat, kemudian pengaturan pengelolaan lingkungan hidup itu tidak terabaikan, kemudian pelaksanaan otonomi daerah itu berjalan dengan baik, dan mungkin yang terakhir adalah peningkatan potensi pariwisata lokal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.